astonishing. Rooney. Percy sets off, and Rooney finds him. Oh, brilliant! Halo, welcome back to Setiap Hari Pandit, episode ketiga setelah 2 episode kita berlangsung, yaitu pertama kita bahas tentang UCL, kedua kita bahas tentang Timnas, dan ketiga kita mau bahas tentang Piala Dunia dengan setup yang baru tentunya teman-teman, dan kelihatan lebih fresh. Dan di sini juga ada layar, jadi buat teman-teman tim advertising, agency, kalau mau pasang-pasang iklan bisa banget nih di sini nih, jualan aja di detik-detik pertama gitu kan. Nah, pada episode kali ini kita mau coba bahas tentang Piala Dunia, dan tentunya ditemani oleh senior pandit kita, yaitu adalah Bung Ropan. Gimana kabarnya Bung Ropan? Ya, selamat malam. Selamat malam. Dengan setup yang baru gimana nih? Luar biasa ini, saya juga kaget. Saya pikir masih di studio sebelah kan. Tiba-tiba Rizky bilang ini baru nih. Waduh, pindah ke sini. Luar biasa ini. Mungkin minggu depan lagi baru lagi ya? Baru lagi. Ya, oke lah. Semoga setiap hari pundit ini bisa berkembang dengan baik ya. Oke. Nah, Bung Ropan kan terkenal dengan prediksi-prediksinya nih. Kemarin oke loh. Bener. UCL Kemarin kan, nggak ada yang berani tuh. Sampai Om Ropan ngechat saya kan? Iya kan? Siapa yang berani sampai adu penalti kan? Baru di setiap hari pundit yang bisa menghitung. Pertandingan akan seri, pertambahan juga, dan akan diakhiri dengan adu penalti. Kalau adu penalti kan terserah siapa yang menang kan? Dan ternyata itu terjadi. Sesuai dengan prediksi pertanding ya, extra time. Ya. Tapi overall ngeliatnya benar-benar PSG benar-benar kelihatan mental. Saya pikir layak itu ya. Mental mereka dan layak kan 28% kan penguasaan bola sampai 72 di final itu tinggi banget tuh. Rizky, untuk bisa menguat mereka kan. 19 tembakan 4 on target. Lihat aja Arsenal 5 tembakan 1 on target, itu pun dari Kai Havertz satu-satunya kan. Coba. Jadi memang layak. Sampai Sir Alex nge-WA ini ya, yang pemilik PSG, kamu telah mengalahkan tim terboring pada zaman ini karena bertahan terus mainnya nih. Iya, itu dia. Bermain 1-0 kok langsung ya parkir apa tuh? Bukan parkir bus lagi ya? Parkir pesawat. Pesawat ya. Iya, jadi membuat PSG itu berarti punya peluang untuk bisa mencetak gol kan? Kalau dengan lawan memberikan ruang gerak terlepas itu hanya hadir lewat penalti. Tapi sepertinya memang tinggal menunggu waktu kan? Betul. Gitu. Dan bukan cuma prediksinya Bung Roman doang yang benar, tapi prediksinya konten karambol. Karangan gitu ya? Sepak bola kita yang hadir di akhir video ini. Nah, tapi jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena kita kasih disclaimer juga prediksi-prediksi kita ya. Oh gitu. Ya. Nah, tapi hari sekarang ini Piala Dunia ya. Betul. Hari ini kita move on lagi lah dari yang namanya UCL. Sudah berakhir, sudah lewat. Sudah lewat juga. Dan fans Arsenal harus nerima ya Om ya. Harus terima. Iya. Tapi mereka mendukung Gabriel kan. Kaosnya laku habis. Nah, 350% gara-gara dia gagal. Untuk memberikan begitu bagus. Ya. Dan Marquinhos juga ngasih pelukan ke Gabriel. Iya dong, menghibur lah. Ya. Bagus lah sesama teman. Ini sudah sampai di Amerika mereka. Udah tiba. Udah terbang ke Amerika ya? Sudah tiba sekarang. Oh, sudah tiba. Sudah tiba. Di Miami sudah tiba. Enak mereka. Oke. Itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Miami, kita tentunya mau bahas tentang Piala Dunia nih, yang pembukaannya bentar lagi akan ada, dan match-match seru tentu akan datang. Salah satunya ada dari Afrika Selatan lawan Meksiko, dan tentunya Meksiko terkenal dengan ikoniknya, yaitu ada kiper mereka Ochoa. Gimana yang ngeliatnya? Dua tim ini, Om Ropan ngeliatnya gimana? Ya, ini duel dua tim yang saya pikir ini menarik. Ini L3 lawan Bafana. Ya kan? Dan bukan cuma terjadi dalam pertandingan pembukaan di Piala Dunia 2026. Ini juga Rizky sudah terjadi di 2010 ketika Afrika Selatan menjadi tuan rumah. Dan itu mereka berdua berada di grup A, dan pertandingan pembukaan juga antara Afrika Selatan dan Meksiko, dan berlangsung di tanggal 11 juga. Oke. Ya kan? Dan Meksiko itu ditangani oleh Javier Aguirre. Kalau dulu kan Afrika Selatan dengan Carlos Alberto Pereira. Sekarang sudah dengan Hugo Bros yang tangani. Jadi udah pelatih berbeda, kecuali Meksiko dengan pelatih yang sama. Jadi kalau dikatakan bagaimana, saya pikir kalau bicara peluang ya ada di tuan rumah dong. Ada di Meksiko. Mereka bermain di Azteca, dan pasti mereka dukungan penuh kan dari militansi para supporter mereka, dan berharap mereka bisa memenangkan di laga pembukaan ini. Walaupun memang tidak boleh menganggap enteng Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan kalau nggak salah satu disingkirkan Nigeria ya, kalau nggak salah. Iya. Salah satu itu. Jadi bagi Meksiko harus hati-hati, harus waspada dengan Afrika Selatan. Memang Afrika Selatan tidak punya bintang yang hebat. Tidak seperti Meksiko kan. Kalau bisa dilihat punya beberapa pemain yang bagus-bagus dibandingkan dengan mereka.
Tapi namanya sepak bola. Orang bilang sepak bola itu bulat. Ya, tidak ada yang gampang dalam sebuah pertandingan dan semua bisa terjadi. Dan saya rasa wajar kalau Aguero sama Raul Jimenez dan kawan-kawan itu hati-hati melawan penantang mereka, Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan juga pasti kan tidak mau kalah dalam pertandingan ini. Mereka ingin mendapatkan hasil yang bagus. Ya, gitu. Oke. Berarti dengan status tuan rumahnya ini jadi keuntungan besar nih buat Meksiko ya. Keuntungan buat mereka untuk bisa bagaimana bisa melewati pertandingan pertama ini, karena akan menentukan buat mereka. Kalau mereka menang kan pertandingan kedua Meksiko lawan Korea Selatan. Ya. Lawan Korea Selatan. Jadi ya kemudian Afrika Selatan dengan Republik Ceko. Karena kalau mereka sudah punya modal dengan 3 poin ini, nggak gampang lawan Seong Heung-min dan kawan-kawan. Ya. Akan kerja keras juga bagi Meksiko. Tapi kan mereka punya modal, artinya ada termotivasi bagi semua pemain ketika mendapatkan 3 poin. Makanya mereka akan buru. Di pertandingan pertama ini sangat menentukan. Walaupun selalu dalam setiap turnamen apapun, laga awal itu, itu semua sulit kalau memainkan laga awal. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, kalau Meksiko lewat dengan 3 poin, itu akan aman buat mereka untuk menghadapi Korea Selatan. Nantinya, walaupun memang ini perlu perjuangan berat. Gitu, Riz. Ketika lawan Korea pun sepertinya nggak akan mudah juga ya Om Ropan. Oh, itu dia. Son Heung-min, Lee Kang-in. Iya. Lee Kang-in, kemudian Kim Min-jae, Munchen, Lee Kang-in dengan PSG-nya kan. Dan mereka punya materi pemain yang bagus. Tetapi bagi Meksiko, saya bilang tadi, modal 3 poin melawan Afrika Selatan itu, saya pikir akan membuat mereka lebih percaya diri. Lebih pede menghadapi Korea Selatan. Walaupun Korea Selatan saya bilang juga tidak mudah. Mereka sangat kuat. Ya, bermain dengan sepak bola yang disiplin yang tinggi ya. Dalam menjaga daerah dan menjaga lawan. Tapi bagaimanapun Meksiko akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan kedua mereka. Untuk bisa lolos. Di Afrika Selatan juga ketika mereka berada satu grup itu tidak mudah. Kalau kita flashback ke belakang, di grup A dulu, ketika Afrika Selatan tuan rumah, ada Meksiko di sana, kan bermain dua tim ini bermain imbang 1-1. Pertandingan pertama. Subbalala bikin gol pertama, kemudian Rafael Marquez, pemain legendaris dari Meksiko, bisa menyamakan. Rafael Marquez sekarang menjadi asisten pelatih bagi Aguirre. Nah, setelah itu, di situ ada Prancis dan Uruguay, satu grup dengan mereka. Yang lolos siapa? Meksiko dan Uruguay. Prancis out bersama dengan tuan rumah Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan ketika datang di 2026 tentunya tidak ingin juga terulang pada ketika mereka di 2010. Ya, mumpung grup ini masih lebih enak mungkin buat mereka. Kalau dulu kan ada Prancis, ada Uruguay. Kalau sekarang dengan Korea Selatan, ada Republik Ceko. Jadi mungkin di mata Afrika Selatan mungkin boleh. Makanya mereka juga tidak boleh kalah. Kalau mereka paling tidak bermain imbang lagi dengan Meksiko, itu bagus juga bagi Afrika. Artinya ini terasa sebuah kekalahan bagi Meksiko kalau bermain imbang. Dan terasa sebuah kemenangan bagi Afrika Selatan kalau mereka bisa menahan imbang Meksiko. Sehingga mereka juga bisa menatap laga kedua melawan Republik Ceko dengan sangat baik gitu. Oke. Nah, kalau ngelihat dari skuadnya ya, terutama ada Ochoa juga yang benar-benar jadi highlight di beberapa sosial media karena menangkan Piala Dunianya ke-6 dan bersama Ronaldo dan Messi juga. Dan selayaknya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga, ada pemain yang jago di klub atau biasa jadi klub tapi di negaranya jago banget nih. Ochoa termasuk yang itu apa enggak nih Om Ropan ngeliatnya? Iya, saya pikir dia bagus, punya gawang yang oke. Artinya baik di klub atau di tim nasional ya, Mas. Tapi mungkin dia akan menjadi pemain cadangan. Ya, kalau kita bisa melihat kan dengan usia dia seperti sekarang, dia belum tentu akan dimainkan dalam pertandingan pertama. Karena kalau saya lihat dari kiper Meksiko itu ada Carlos Acevedo, ada juga Raul Rangel, 2 kiper yang mungkin masih bisa untuk bisa masuk dalam starting 11 di skuadnya Javier Aguirre. Tapi tidak menutup kans atau peluang bagi Ochoa untuk bisa bermain. Kalau bisa membuat rekor, jadi bisa aja dimainkan di awal. Tapi kan ingat, pertandingan pertama selalu akan sulit, sehingga pemilihan pemain di starting 11 itu harus betul-betul. Harus pas benar karena mereka memburu 3 poin. Kemenangan di depan publik mereka. Apalagi presiden mereka kan, Claudia Sheinbaum, akan menonton pertandingan ini. Dan pasti mereka ingin memberikan hadiah istimewa tentunya buat publik mereka, buat Claudia juga sebagai presiden yang ada di Stadion Azteca. Azteca akan jadi saksi nih untuk kemenangan, kekalahan ataupun hasil seri bagi Meksiko. Dan kalau kita ngelihat dari skuad Meksiko dan juga Afrika Selatan, apakah benar menurut Om Ropan yang ngelihatnya bakal jadi kejutan Meksiko akan menang di kandangnya sendiri? Saya kira iya. Kalau bicara siapa yang akan menang? Ini presentasinya 60-40 buat Meksiko ya. Karena kedalaman skuad, kalau bicara dengan skuad, itu Meksiko lebih bagus.
secara head to head dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan sekarang banyak bermain pemain-pemain yang lebih banyak di lokal ya. Mungkin Lyle Foster yang bermain di Burnley. Ya, hanya itu mungkin. Mereka punya gelandang, memang punya pemain yang berpengalaman seperti Tebaho Mukena misalnya, Jayden Adams. Itu dua gelandang mereka yang bagus, kunci. Tapi tidak seperti skuad yang ada di L3 Meksiko. Karena ada punya dua Jimenez kan di depan. Raul Jimenez Fulham dan juga Santiago Jimenez yang bermain di Milan. Itu dua yang sangat kencang yang pasti mungkin akan dimainkan. Entah bagi Aguero akan memainkan dengan pola 4-4-2 dan dua itu akan di depan atau dengan pola apapun. Saya pikir yang paling pertama yang akan dimainkan mungkin Raul Jimenez yang akan ada di depan. Mereka juga punya pemain dari Real Betis. Kalau bisa melihat dengan pemain Real Betis, mereka masih punya ada Gonzalez juga ada Alvaro Fidalgo ya dari Betis, juga ada Obed Vargas di Atletico Madrid. Jadi ini dua pemain gelandang yang juga bisa mensupport ke depan buat Jimenez untuk baik Santiago ataupun dengan Raul Jimenez. Makanya untuk ukuran skuad saya pikir kedalaman skuad Meksiko akan jauh lebih bagus dibandingkan kedalaman skuad yang ada di Afrika Selatan. Ya, meskipun ini juga kan bukan sebuah jaminan kan. Betul. Karena di lapangan segala sesuatu bisa terjadi. Betul. Iya. Segala sesuatu bisa terjadi dan pemain dari Eropa pun nggak jadi jaminan ya. Selain kayak timnas Indonesia nih, yang pemainnya banyak dari Eropa tapi ketika berhadapan dengan negara yang dikatakanlah mungkin kualitasnya masih di bawah kita, tapi kita nggak bisa ngedorong untuk mendapatkan kemenangan gitu ya. Iya, kalau bicara Indonesia kan kelihatan mewah. Betul. Sangat mewah. Bahkan kita bisa sejajar bahkan di bawah Korea Selatan ataupun Jepang. Satu tingkat bahkan. Kalau dibandingkan dengan misalnya Irak, iya. Iran yang timnya bagus kan. Tapi apakah mereka punya pemain-pemain yang bermain di top level di Eropa? Kan nggak ada. Misalnya di Serie A misalnya, ya kan? Ya, atau mungkin di Ligue 1 ada kita punya Calvin Verdong yang pernah di papan atas bahkan ikut Liga Champion kan. Di Bundesliga ya, kemudian dengan Kevin Dix. Ya, tapi itulah dia masalahnya. Ketika berkumpul jadi satu, kita agak sulit untuk bisa menghadapi Iran. Berat. Untuk menghadapi Irak pun kita kalah terus. Nggak pernah bisa memenangkan pertandingan. Tentunya ada sesuatu yang harus dipikirkan oleh pelatih kepala saat ini. Sekarang kita bicara Indonesia ini kan. Betul. Kalau kita main Indonesia dengan John Herman. Jadi harus bisa melihat bagaimana karakter cara bermain kita ya. Kita serahkan ke John Herman. Kemarin melawan Bulgaria udah bagus. Cuma kan finishingnya kan kurang begitu oke. Bulgaria tim baik secara peringkat ada di atas kita, tapi dipaksa untuk parkir bus juga. Jadi secara permainan John Herman mengatakan ya dia puas, dia oke. Jadi tim kita ini punya masa depan yang bagus. Kalau berkaca pertandingan lawan Bulgaria, tidak mudah kan. Setelah mereka hajar habis-habisan di pertandingan pertama, jadi ketika melawan Indonesia juga kita banyak peluang yang terjadi. Ada dua tiang juga yang lihat ada Ole dan Rizky Ridho. Jadi mungkin ini semua tergantung dari Mr. JH. Betul. Untuk bisa meramu tim ini. Gitu. Oke, balik lagi nih ke Piala Dunia ya. Meksiko versus Afrika Selatan. Nah, kalau kita ngelihat benar-benar dari skuadnya dan kita benar-benar tahu lah skuad dari Meksiko ini banyak yang diisi oleh pemain-pemain Eropa ya, entah itu Atletico Madrid, Real Betis dan lain sebagainya. Iya. So far memang diunggulkan banget ya di atas Afrika Selatan. Kira-kira jalannya pertandingan akan seperti apa Om Ropan ngelihatnya? Iya, pasti akan dengan tempo tinggi menurut saya ya. Aguero akan menyuruh timnya untuk bermain dengan tempo tinggi. Mungkin saja dengan pola dia akan mengusung pola dengan 4-3-3. 4-3-3 itu kan pola yang lebih menyerang kan. Dengan dua fullback mereka yang harus diaktifkan untuk bisa selalu mendukung serangan dari dua sisi sayap. Dan itu akan mereka lakukan dengan baik. Mereka akan lebih menekan. Dan saya pikir untuk ball position, penguasaan bola itu ada di Meksiko. Ya. Afrika Selatan akan memilih untuk bermain menunggu. Akhirnya sedikit pragmatis untuk menjalankan taktik mereka. Hugo Broos akan memilih lebih baik bermain dengan counter attack. Serangan balik itu adalah senjata pamungkas mereka untuk bisa menggetarkan gawang lawan. Dan itu mereka lakukan. Tapi Meksiko akan berusaha di 4-5 menit pertama bagaimana mereka bisa mencetak gol ke gawang Afrika Selatan. Dan itu mumpuni dengan melihat pemain-pemain mereka yang bagus, yang saya bilang tadi, bagaimana mereka masih punya pemain-pemain yang Alexis Vega, ada dua Jimenez di depan. Ini kuat tim ini. Makanya saya pikir ada perimbangan di antara starting 11 dan di bench itu ada di Meksiko.
Kalau mungkin bagi Afrika Selatan hanya starting 11 yang kelihatan lebih kuat. Karena pasti Lil Foster yang akan dimainkan lebih dulu, Mukena yang akan dimainkan Jayden Adams. Kalau mereka bermasalah atau ternyata akumulasi kartu ditarik keluar, itu akan pincang. Karena kekuatan mereka akan ada mungkin di 3 pemain tersebut, menurut saya. Berbeda dengan Meksiko. Karena Meksiko tidak akan menggantungkan, walaupun saya bicara ada mereka punya Raul, di sana ada Jimenez yang ada di Milan, tapi mereka tidak akan bergantung sepenuhnya kepada 2 itu. Mereka bermain dengan kolektivitas yang sangat baik, semua pemain bagus, ya, terutama lini kedua mereka, coming from behind mereka bagus. Bagaimana cara membuild up serangan, transisi permainan mereka sangat kelihatan sekali dengan baik, dan Meksiko akan memenangkan pertandingan, menurut saya. Oke, Meksiko akan memenangkan pertandingan. Itu prediksi dari Bung Ropan. Kalau prediksi dari teman-teman kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan udah nggak berasa nih Om Ropan, lebih dari 10 menit video kita. Episode ketiga. Siap. Dan kita bakal bahas tentang Piala Dunia. Pertandingan-pertandingan lebih seru lagi di grup-grup selanjutnya. Terutama 8 top tim yang ada di Piala Dunia yang akan kita bahas. Dan tentunya bakal banyak menimbulkan reaction dari para viewers-viewers Om Ropan ataupun viewers-viewers dari Setiap Hari Pandit. Oke, aku Rifki Ramadan undur diri. Dan bersama Om Ropan juga akan pamit undur diri. Dan jangan lupa subscribe @Setiap Hari Project dan juga Bung Ropan. Jadi subscribe, jangan lupa untuk juga kirim ke banyak teman-teman. Benar. Share ya, kan? Banyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Gitu. Biar ini bisa berkembang. Setiap Hari Pundit. Setiap Hari Pundit, dan di sini nanti ada brand nih teman-teman. Kalau viewsnya gede. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Mantap viewsnya sudah. Gede ada brand, di sini juga ada brand supaya kita bisa makin panjang teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye. Pildun 2026 akan segera dimulai. Pertandingan pertama akan menyajikan Meksiko melawan Afrika Selatan. Prediksi kalau dilihat-lihat, Meksiko akan memenangkan pertandingan. Pastinya karena dia adalah tuan rumah. Skor tipis akan tersaji, mungkin di 2-1, Meksiko akan menang. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan Korea Selatan akan bertemu dengan Republik Ceko. Sama, Korea Selatan juga secara statistik lebih bagus dari Ceko dan akan dimenangkan oleh Korea Selatan karena banyak diisi oleh pemain-pemain yang cukup terkenal dan bermain di Eropa. Selanjutnya ada Kanada akan menjamu Bosnia. Prediksi dan wangsit dilihat Kanada diunggulkan karena menjadi tuan rumah. Skor tipis juga tipis 1-0, 2-0 juga mungkin akan tersaji. Dan Amerika tentunya akan menghadapi Paraguay. Secara statistik Amerika diunggulkan. Banyak pemain-pemain top Eropa yang bermain untuk Amerika. Jadi Amerika mungkin akan menang dengan mudah, skor 3-1 dan 2-0. Sekian tips Piala Dunia untuk beberapa pertandingan awal. Dan prediksi ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih, teman-teman. That is astonishing. Rooney. Percy sets off, and Rooney finds him. Oh, brilliant!